عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini seperti biasa kita kembali bertemu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ini menjadi sebab daripada sebab-sebab yang ada ya, turunnya keistiqomahan dalam diri kita. Allah senang kita, Allah cinta kita, dan Allah berkahi kehidupan kita insyaallah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqomah dalam mengikuti setiap petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah, semoga yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan. Yang berada dalam urusan yang sulit, yang pelik, Allah berikan kelapangannya. Yang sedang punya hajat baik, Allah berikan pula kemudahannya. Begitupun yang telah wafat di antara kita, orang tua kita, kakek nenek kita, dan para ketua kita. Begitupun juga ya, anggota keluarga kita, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, dan Allah berikan kepadanya nikmat kubur. Allah tunjukkan kepadanya kaplingnya, kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga saya mendoakan semoga Bapak Ibu yang dalam masjid ini semuanya sehat walafiat insyaallah, amin. Yang belum haji semoga Allah berangkatkan. Begitupun yang umrah semoga Allah berikan kelancaran, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang Qasasul Anbiya fil Qur'anil Karim, kisah-kisah Nabi Allah dalam Al-Quran. Dan tepatnya kita sekarang ini dalam suratul Al-Anbiya. Surat apa Bapak? Al-Anbiya. Kita mulai dengan firman Allah ayat pertama daripada surat Al-Anbiya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa allazina zalamu hal hadza illa
أتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق الله العظيم. Surat Al-Anbiya ini Bapak Ibu terdiri dari 112 ayat. Ya, panjang atau pendek? Ibu-ibu, nah, sedang ada yang bilang sedang, ada yang bilang panjang. Ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang rutin baca Quran, insya Allah pendek ini Ustaz, ya. Atau sedang ini Ustaz. Ya. Tapi kalau lama nggak baca Quran, yang pendek terasa panjang. Ya. Tapi bagi yang rutin mengkhatamkan Al-Quran, Masya Allah, ringan terasa membaca Al-Quran ini. Ayat ini diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Jadi termasuk dalam kategori Makkiyah atau Madaniyah. Makkiyah. Ya. Dan ia setelah surah Ibrahim dan urutan dalam mushaf setelah surat Thaha. Jadi kalau Bapak Ibu buka mushaf gampang nyarinya, tinggal buka surat apa? Thaha. Jadi Bapak Ibu bingung lagi, maksud Thaha itu di mana Pak Ustaz? Halaman berapa? Kalau ditanya lagi, surat Thaha itu setelah surat apa? Setelah surah Maryam. Baik hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kita jelaskan dulu ya, secara umum ya, kerangka secara umum daripada surat ini. Bahwa surah Al-Anbiya ini mengungkap kisah para nabiullah, para nabi-nabi Allah, serta peran mereka dalam memberikan peringatan kepada manusia, atau dalam bahasa Arabnya inzar. Apa Pak? Inzar, yaitu peringatan. Nabi itu kan dalam Al-Quran disebutkan nadhira wa basyira, membawa apa Bapak? Nadhira, peringatan tentang hari kiamat, ya. Basyira, tentang apa Bapak Ibu? Kabar gembira. Di antaranya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah itu sama seperti kita, maksudnya itu makhluk Allah juga. Nabi itu manusia atau makhluk di luar manusia? Manusia. Makan atau tidak makan? Makan. Ya, bahkan disebutkan yang syuna fil aswaq. Juga mereka masuk ke dalam pasar. Hanya saja mereka memang manusia, tapi manusia yang mulia, bahkan paling mulia. Dan mereka punya tugas menuntun manusia kepada kebaikan dan kepada kebahagiaan. As-sa'adatu fid darain, bahagia di dua rumah, bahagia di dua kampung, bahagia di dua tempat. Apa itu Bapak Ibu? Kampung dunia dan kampung akhirat. Dan kisah dalam surah Al-Anbiya ini, kisah-kisahnya itu dipaparkan dengan redaksi yang mirip-mirip, yang sama-sama. Sehingga model komunikasi para nabi dalam berdakwah kepada kaumnya itu dapat kita kaji dengan mudah, ya. Dan di ayat yang pertama ini Bapak Ibu, ya, Allah menjelaskan tugas pertama para nabi itu adalah menghilangkan kelengahan. Apa Bapak Ibu? Menghilangkan apa tugas nabi itu? Kelengahan. Karena kebanyakan manusia ini orangnya lemah Bapak Ibu.
menghilangkan kelalaian, karena kebanyakan manusia ini orangnya lalai. Ya, kebanyakan manusia ini lalai. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan redaksi minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Maka ada judul kitab namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan, pengingat bagi orang-orang yang lalai. Cari kitabnya, itu ada. Ya. Ayat yang pertama Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita manusia, iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah dekat kepada manusia. Apa yang dekat? Hari menghisab segala amalan itu. Berarti hari apa itu Bapak Ibu? Hari apa itu? Hari kiamat. Allah katakan sudah dekat waktunya. Dan Allah sekaligus menjelaskan kondisi kebanyakan manusia. Memang sudah dekat, tapi kondisi manusia itu seperti apa di saat kiamat ini sudah dekat? Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka dalam kondisi lalai, mu'ridun, dan berpaling dari siapa? Allah dan Rasulnya dan Al-Quran. Dan Allah jelaskan lagi dalam Al-Quran ini, Allah perjelas, ya. Apa bagian Allah perjelas? Dalam ayat yang kedua, langsung saya panjang nanti kalau saya bacakan ayatnya, tapi kata kuncinya saja. Apa itu? Wa hum yal'abun. Apa wa hum yal'abun Bapak Ibu? Mereka main-main. Kebanyakan orang ini, manusia ini kerjanya apa Pak? Main-main. Wa hum yal'abun. Dan di ayat berikutnya Allah juga tegas lagi di ayat yang ketiga, lahiyatan qulubuhum, lagi hati mereka dalam kondisi lalai. Di 3 ayat berturut-turut Bapak Ibu Allah ceritakan kondisi manusia itu gimana? Ghaflatin mu'ridun, berpaling dan lalai. Wa hum yal'abun, banyak main. Lahiyatan qulubuhum, ayat ketiga, hati mereka itulah lalai Bapak Ibu. Padahal Allah bertegas di ayat pertama. Apa Bapak Ibu? Hari kiamat itu sudah mendekat. Jadi peringatan Bapak Ibu untuk kita semua. Kemudian hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini juga menegaskan kepada kita, surat ini secara keseluruhan, ya, tentang para nabi-nabi Allah. Kan namanya Al-Anbiya, betul Bapak Ibu? Artinya apa Al-Anbiya ini? Nabi-nabi. Allah pertegas dalam surah ini, nabi-nabi Allah itu manusia yang layak diteladani. Manusia pertama yang harus kita teladani. Allah jelaskan keunggulan mereka dalam surat ini. Ikuti nabi-nabi itu. Dalam hal apa Bapak Ibu? Nabi-nabi ini layak kita teladani. Yang pertama di 2 hal. Dalam 2 hal Bapak Ibu. Dalam apa hal? 2. Yang pertama, dalam ketaatan, penghambaan dan takutnya mereka pada Allah. Masya Allah. Dalam apa Bapak Ibu? Dalam ketaatan dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan taat Bapak Ibu, Nabi ini nomor 1. Betul? Ya. Dalam urusan taat Nabi nomor 1. Nih, sholatnya, ya, sujudnya, ya. Dan juga dalam urusan apa Bapak Ibu? Takutnya kepada Allah. Nabi itu orang yang kalau melakukan salah Bapak Ibu, cepat mereka minta ampun. Masya Allah. Cepat minta ampun, tak tunggu lama. Bahkan Allah memuji siapa Bapak Ibu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan sudah dijelaskan dalam pertemuan lalu. Dalam kondisi lalai saat itu, Nabi Sulaiman cepat dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga dalam hal apa yang kedua? Yang pertama teladan dalam ketaatan, yang kedua teladan dalam hal apa? Dalam dakwah perbaikan kepada manusia. Coba sebutkan teladan dalam dua hal. Yang pertama dalam apa? Ketaatan. Yang kedua teladan dalam dakwah. Pegang ini baik. Kemudian yang ketiga, nah ini dia. Dalam surat Al-Anbiya ini terdapat banyak ayat yang menggambarkan doa para nabi dan jawaban Allah terhadap doa-doanya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Berarti dalam hal ini teladan dalam apa? Doa. Gimana sih para nabi itu berdoa? Dan bagaimana respon Allah terhadap doa para nabinya? Mari kita lihat. Ayat 76. Bukan, ayat 76. Bunyinya itu ayat 76 Bapak Ibu. Ayat 76 dalam surah Al-Anbiya. Sudah ketemu belum? Yang buka mushaf boleh dibuka, yang pegang mushaf dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Nuhan idz nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Dan ingatlah, siapa yang diingat? Nuh, Nabi Nuhan. Sebelum itu ketika dia berdoa kepada Allah, lalu Allah jawab, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya, fanajjaynahu wa ahlahu, kami selamatkan dia bersama pengikutnya, minal karbil azim, dari bencana yang besar. Bencana apa Bapak Ibu? Banjir besar, yang mana disebutkan banjir ini menenggelamkan mayoritas daratan dunia. Dan disebutkan di ayat berikutnya 77, dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan. Fa'aghraqnahum ajma'in. Kami tenggelamkan semuanya, kecuali siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh dan pengikutnya yang hanya sekian orang saja. Berarti yang sisa yang banyak itu kemana mereka Bapak Ibu? Tenggelam. Ya. Itu cara Allah mengabulkan doanya siapa? Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh sudah angkat tangan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang ngurusin kaumnya yang sudah diberikan peringatan, tapi mereka tidak mau diberikan peringatan. Kemudian ayat 83 Bapak Ibu, silakan buka ayat 83. Nah, ini indah juga ini. Apa itu? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad wa anta arhamur rahimin. Dan ingat pula oleh kalian kisahnya Ayyub, Nabi Ayyub. Di mana Nabi Ayyub ini? Ketika dia berdoa kepada Allah, apa doanya? Anni, ya Allah, sungguh aku, massaniyad dhurru, telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, padahal engkau Rabb yang maha penyayang dari semua yang penyayang.
Nabi Ayub ini kalau berdoa itu Bapak Ibu halus doanya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu gak sakit Nabi Ayub? Apa sakitnya Bapak Ibu? Penyakit apa? Nah itu dia, yang membusuk, yang menimbulkan bau busuk, yang membuat orang di sekitarnya itu gak kuat berada dalam dekatnya. Bahkan sang istri yang tercinta pun demikian meninggalkan siapa Bapak Ibu? Suaminya Ayub. Masya Allah. Harusnya suami sedang sakit butuh pertolongan didampingi. Ini malah apa Bapak Ibu? Ditinggal. Zaman sekarang banyak kok Pak Ustaz, ya, istri yang kuat merawat suami. Tapi yang banyak itu apa Bapak Ibu? Suami yang gak kuat merawat istri. Ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau yang sakit salah satu pihak, lebih kuat mana yang merawat istri itu, suami atau sebaliknya suami yang kuat merawat istri? Sudah saya tebak jawabannya. Kalau ibu bilangnya istri Pak Ustaz, kalau bapak-bapak siapa bilang suami Pak Ustaz? Ya dua-duanya. Yang gak kuat itu adalah para oknum. Di sini insya Allah kuat-kuat semuanya. Tahan banting kita, hujan, panas, yakin apapun kita setia mendampingi pasangan kita. Kan katanya sehidup semati Pak Ustaz. Mudah-mudahan berkumpul bersama kita di dunia, Allah kumpulkan kita di surga. Kan doanya apa Bapak Ibu? Doanya Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa kama baina siapa? Yusuf wa kama baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Masya Allah. Apa indahnya doa Nabi Ayub ini? Nabi Ayub hanya mengemukakan penyakitnya saja. Ya Rabb, anni massani yadurru. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan Engkau yang Maha Penyayang daripada yang penyayang. Jadi Nabi Ayub tidak Bapak Ibu menyampaikan dalam bentuk ungkapan, sungguhin ya Allah, sembuhin dong sakit benar ini. Enggak, hanya mengungkapkan dengan cara Bapak Ibu menyampaikan saya tertimpa penyakit, sedangkan Engkau ya Rabb yang Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan ini doa penuh dengan tata krama. Ya. Dan penyakit Nabi Ayub itu Masya Allah, Subhanallah, penyakit yang luar biasa hebatnya. Penyakit kulit yang bertahun-tahun tidak sembuh Bapak Ibu. Ditambah dengan ujian lain. Apa ujiannya itu? Punya anak banyak, anaknya itu wafat, meninggal dunia. Konon katanya disebutkan, ya, bagi orang tua Bapak Ibu, ujian terberat itu ternyata katanya bukan ditinggal salah satu pasangan, tapi ditinggal oleh siapa Bapak Ibu? Anak-anak tercinta. Ya. Nabi Ayub tertimpa ujian itu, ditinggal anak-anak yang tercinta. Tapi Masya Allah, Nabi Ayub berhasil melewati semua ujian itu. Allah sembuhkan penyakitnya. Allah dulu baca kisah itu betul-betul mengagumkan sekaligus mengharukan. Plus bagaimana Allah menyembuhkan penyakit kulitnya Nabi Ayub, dan bagaimana Allah mengembalikan istri kepadanya, dan bagaimana Allah mengganti anak-anak yang tadi sudah meninggal dunia. Ini ujian bagi Nabi Bapak Ibu. Maka ujian Nabi itu kan berat-berat Bapak Ibu. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita ditimpa seperti ujian Nabi Ayub, stresnya seperti apa itu kita? Maka Nabi itu disebutkan yang paling berat ujian kehidupannya itu para nabi. Kemudian Allah juga mengingatkan kita tentang bagaimana Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Allah sebutkan dalam Al-Anbiya ayat 87 Bapak Ibu. وَذَنُّونِ
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. Dan ingatlah Zunnun, yaitu Yunus, ketika ia pergi dalam kondisi marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa, fanada fil dhulumat, maka dia berdoa dalam kondisi yang sangat gelap, ya, dalam kondisi apa Bapak Ibu? Sangat gelap. Perhatikan redaksinya, zulumat, dalam kondisi yang sangat gelap, bukan satu gelap saja, gelap-gelap. Ya. Apa doanya Nabi Yunus? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk ke dalam orang-orang yang zalim. Pertanyaan saya Bapak Ibu, Allah katakan tentang kondisi Nabi siapa? Yunus. Nada fil dhulumat, berdoa dia. Kan dia kan pergi dari kaumnya Bapak Ibu. Meninggalkan apa beliau tadi sebelumnya aku ceritakan? Kaumnya dalam kondisi apa sebelumnya? Marah. Jadi ada situasi, ya, sehingga menyebabkan dia marah dan pergi meninggalkan kaumnya saat itu. Ya, niatnya nanti balik lagi Bapak Ibu. Niatnya nanti balik lagi. Cuma pergi saat itu dalam kondisi marah dan dia husnuzan kepada Allah. Allah tidak akan menyulitkan saya. Sehingga disebutkan Nabi Yunus pergi ke sebuah tempat, kan diceritakan, naik ke dalam kapal, naik dalam perahu, perahunya terombang-ambing, sehingga diputuskan harus ada nih yang dikurangin orangnya, kalau enggak tenggelam semua. Nah, gimana Bapak Ibu? Siapa yang mau tenggelam? Ada enggak yang mau tenggelam saat itu? Ada enggak yang mau terjun sukarela? Enggak ada. Semua kepengen selamat. Diundi, yang keluar siapa? Yunus lagi keluar mana? Padahal mereka tahu ini Nabi Yunus orang yang mulia. Diundi lagi, keluar lagi Nabi Yunus. Diundi lagi sampai apa yang sama keluar. Nah, jadi mau gimana lagi? Akhirnya Nabi Yunus yang diceburkan ke dalam laut. Ketika di dalam laut ditelan oleh ikan besar Bapak Ibu, bukan ikan kecil. Maka Allah sebutkan di sini fanada fil dhulumat, berdoa dalam kegelapan. Kegelapan apa Bapak Ibu? Kegelapan apa? Perut ikan. Masya Allah. Pernah nggak punya pengalaman ditelan ikan? Pernah nggak? Nggak pernah. Jangan pernah berharap Bapak Ibu. Oh, Nabi Yunus ditelan ikan hidup. Kalau Ibu ditelan ikan gimana? Oh, Ibu maunya bukan ditelan ikan, maunya nelan ikan maunya. Dan ini bukan hanya gelapnya perut ikan, udah di dalam perut ikan, di dasar lautan, di tengah malam. Bayangkan berapa gelap itu. Dalam perut ikan aja udah gelap banget, ya, apalagi di dasar lautan, makin gelap lagi. Gak usah dalam perut ikan aja deh, ya. Di siang bolong aja tengah hari tiba-tiba masuk kita ke dalam lautan, makin dalam gelap Bapak Ibu. Udah gak ada bedanya lagi siang dan malam karena tidak tahu. Sudah tidak lagi tembus dengan cahaya matahari, gelap sudah. Belum lagi tekanan besar dalam laut sana. Ini dalam perdikan dan di tengah malam lagi. Dan itu situasi yang teramat gelap sehingga Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ini fanada fil dhulumat. Enggak ada yang bisa menolong Nabi Yunus saat itu. Siapa yang bisa menolong Nabi Yunus? Ada enggak sejarah? Teknologi apa yang bisa membantu Nabi Yunus saat itu? Perut ikan dicari, ikannya kemana-mana. Enggak ada teknologi sehingga Nabi Yunus saat itu pasrah sudah, meminta hanya kepada siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat itu
Itu sudah puncak tawakal, puncak kepasrahan, puncak ketundukan yang ada dalam diri Nabi Nuh. Dia berserah diri, hanya memohon ampun, memohon pertolongan kepada siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berdoa, berdoa seperti siapa Bapak Ibu? Nabi Yunus. Berdoa, tidak ada yang bisa membantu saya kecuali-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan atas solusi ini ya Allah. Tunduk pasrah. Sehingga ya, apa yang terjadi? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Maka kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dari kedukaan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan indahnya ayat ini ketika Allah menjelaskan demikian kami menyelamatkan orang-orang beriman. Bukan demikian kami menyelamatkan Nabi Yunus, bukan Bapak Ibu. Tapi demikian kami menyelamatkan orang-orang beriman. Apa maksudnya? Maksudnya apa Bapak Ibu? Doa ini, pengabulan doa ini tidak hanya berlaku buat Nabi Yunus, tapi juga berlaku bagi siapa? Orang-orang beriman. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu, supaya kita diselamatkan seperti itu, berdoalah kamu seperti doanya siapa? Nabi-nabi itu. Berdoa kamu seperti doanya Nabi Yunus, berdoa seperti Nabi Ayub, berdoa seperti Nabi Nuh ketika memohon kepada Allah. Dan yang terakhir, ini indah betul ini. Doanya siapa Bapak Ibu? Doanya Nabi Zakaria. Ayat 89. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni farda rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi ya Tuhanku, la tadharni farda, jangan kau biarkan aku hidup farda. Apa farda Bapak Ibu? Hidup sendiri. Ya Allah, jangan kau biarkan aku hidup sendiri. Loh kan gak sendiri. Ada siapa? Ada istri kan, ada sendiri. Nah maksudnya Bapak Ibu, hidup gak punya keturunan itu seperti orang yang hidup Bapak Ibu sendiri. Jadi sendiri di sini maksudnya adalah tidak punya keturunan, tidak punya ahli waris, tidak punya yang mewarisi. Wa anta khairul warithin. Kalau memang itu takdirmu ya Allah, kau takdirkan hidupku tidak punya keturunan, sesungguhnya Engkau yang maha sebaik-baiknya yang mewarisi. Enggak apa-apa ya Allah. Kalau itu memang kehendakmu ya Allah, aku hidup enggak punya keturunan, tidak apa-apa, karena memang Engkau yang sebaik-baik pewaris. Tapi Nabi Zakaria mengajarkan, memberikan teladan kepada kita. Apa teladan Nabi Zakaria? Tidak pernah berputus asa. Tidak pernah berputus asa, itu teladan Nabi Zakaria. Putus asa dalam hal apa? Dalam hal ini hajatnya. Nabi Zakaria punya hajat, kepengen punya anak. Hajat terindah para nabi itu Bapak Ibu, pengen punya anak. Jadi bukan pengen punya anak seperti kebanyakan manusia. Nabi-nabi itu kepengen punya anak biar nanti ada yang melanjutkan risalah kenabian, agar ada yang melanjutkan dakwah ini. Kebanggaan bagi para nabi jika yang melanjutkan estafeta dakwah ini dari anak cucunya sendiri. Maka doanya Nabi Ibrahim yang kita kenal itu, Rabbi habli minas shalihin, itu doa yang berkah Bapak Ibu. Dari doa ini Masya Allah, dari keturunan itu lahir para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka Nabi Ibrahim terkenal dengan nama Abul Anbiya. Ini doa Nabi Zakaria. Dalam surah Ali Imran dia juga berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Baca doa ini ibu-ibu yang kepengen punya anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu, ini doa bukan hanya bagi pasangan suami istri yang belum punya anak. Bukan. Bagi yang sudah punya anak juga harus doa begini. Pak Ustadz, itu hanya bagi yang belum punya anak, Pak Ustadz? Enggak, termasuk yang sudah punya anak dan cucu. Emang orang tua sekarang udah puas sama kondisi anaknya? Bu, udah puas belum dengan kondisi anaknya sekarang? Kalau memang belum puas, katakan saja, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, anak saya, ya Allah, sholatnya masih bolong-bolong. Ya Allah, kadang sholat, kadang enggak. Doanya itu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang baik, thayyibah. Doanya Nabi Ibrahim ada enggak Bapak Ibu? Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah. Itu doanya tuh. Doa biar anak-anak kita itu rajin sholat. Rabbi ij'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ini muqimas shalah, yang mendirikan apa? Salat. Wa min dzurriyyati, termasuk juga anak-anak keturunanku. Jadi kalau doa jangan diri doain. Doain juga siapa? Anak-anak kita. Doakan juga siapa? Anak cucu keturunan kita. Itu doa Nabi Ibrahim Bapak Ibu, itu sampai di kita, sampai ke anak-anak keturunannya. Itu berkahnya kalau orang soleh berdoa. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga buat siapa? Anak, cucu sampai ke bawah. Maka ada yang menyebutkan, tuh lihat tuh si Anu katanya, orang gitu-gitu aja, udah. Tapi masya Allah, hidupnya itu anteng, benar gitu. Lancar urusannya. Itu apa sih? Nah, jangan salah, itu juga karena pengaruh siapa Bapak Ibu? Doa orang tuanya, kakek neneknya, moyang-moyangnya itu. Karena doa mereka itu sampai kepada siapa Bapak Ibu? Anak-anak. Dan kita yang begini, kita yang sudah begini Bapak Ibu, jangan bangga, jangan membusungkan dada. Kita bisa seperti ini karena siapa? Doa orang tua kita, ya, doa kakek nenek kita yang sampai kepada kita, dan mereka itu dulu orang-orang soleh. Nah, maka Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Nabi Zakaria berdoa, apa kata Allah? Allah jawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban buat Nabi Nuh, seperti jawaban buat Nabi siapa tadi? Ayub, seperti jawaban buat Nabi siapa lagi? Yunus, dan jawaban buat Nabi Zakaria. Apa kata Allah Ta'ala? Fastajabna lah, kami kabulkan doanya, wa wahabna lahu Yahya, kami anugerahkan padanya Yahya. Orangnya belum ada, Yahya dah lahir belum, tapi namanya sudah ada. Masya Allah, indah betul itu, senang betul itu Nabi Zakaria. Ya, anaknya belum lahir tapi namanya sudah muncul. Ya, persis seperti Nabi Muhammad. Buat tahun, ratusan ribu jutaan mungkin tahun lalu, orangnya belum lahir, tapi jutaan tahun sebelumnya itu Bapak Ibu namanya sudah ada. Dan Allah katakan, wa aslahna lahu zawjah, kami jadikan istrinya itu dapat mengandung. Tadinya nggak dapat, udah, karena sudah menopause, sudah tua. Bahkan disebutkan mandul pula. Kan Nabi Zakaria mengadu kepada siapa? Allah. Dan surah Ali Imran juga disebutkan, wa ba'ati aqil, istrika itu mandul. Tapi Nabi Zakaria paham Allah itu nggak bisa Bapak Ibu diatur-atur dengan teori manusia. Maksudnya Bapak Ibu,
Kalau manusia bilang nggak bisa melahirkan, Allah bilang melahirkan. Idza awada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Persis seperti bapak-bapak ibu Maryam. Maryam kan dalam mihrab ibadah aja kerjanya. Dihampiri sama siapa bapak ibu? Jibril bawa kabar. Maryam, nanti kau bakalan punya anak. Orang perempuan, wanita yang punya pasangan, kalau dikabari punya anak, senang gak Bapak Ibu? Senang gak? Senang. Maryam senang gak dikabari punya anak? Senang gak Bapak Ibu Maryam dikabari punya anak? Gak senang. Kenapa? Heran. Kok bisa saya bakal punya anak? Lam yamsasni bashar. Saya belum disentuh manusia, belum dicampuri manusia manapun. Kata siapa Bapak Ibu? Kata siapa? Maryam. Kata Allah dalam Al-Quran, wa huwa alayya hayyin, menjadikan kau mengandung kau gak punya pasangan itu mudah bagiku. Wong Nabi Adam aja gak ada ayah, gak ada ibu, ada orangnya. Apalagi ini ada siapanya? Ada ibunya. Memang kerjaan para pemfitnah itu Bapak Ibu yang disebutkan itu Maryam berzina katanya. Gak mungkin orang mengandung gak ada yang mencampur. Dia bilang Maryam ini siapa yang mencampuri ini? Dia telah berzina dengan si Anu katanya, dengan si Fulan katanya. Ya. Sehingga dikait-kaitkan, Maryam, siapa kau ini? Orang tuamu orang soleh, ibumu wanita soleh, kan dikait-kaitkan tuh Bapak dalam surah Maryam. Memang begitu, sekarang juga begitu. Kalau ada anak membelangsa, melakukan perbuatan nista, pasti dikaitin sama siapa Bapak Ibu? Orang tuanya. Kasihan orang tuamu, orang tuamu wanita solehah. Ayahmu itu ustaz begini, kok kamu bisa melakukan perbuatan seperti ini? Itu yang terjadi sama Maryam, sehingga ini menjadi tekanan psikologis buat Maryam. Sedih Maryam itu Bapak Ibu, tapi Allah sucikan Maryam ini. Ya. Sehingga Bapak Ibu, Allah kabulkan wa aslahna lahu zawjah. Kami jadikan istri Zakaria yang tadi tidak layak mengandung, kami jadikan aslahna. Aslahna ini kami perbaiki kondisi biologisnya sehingga dia layak mengandung. Kalau Allah yang bilang layak apa Bapak Ibu? Layak. Sehingga yang tadi rahimnya udah nggak kuat menjadi kuat, yang rahimnya tadi nggak subur menjadi subur, menjadi layak untuk mengandung. Kemudian saya datang cerita beberapa waktu lalu ceramah mana begitu ya, saya lupa, tapi kisahnya ada Pak Ustaz. Ini ada loh Pak Ustaz. Orang itu senang Pak Ustaz. Kapan dia senang itu katanya? Ini kejadian kalau teman saya ini. Dia usianya udah 60 tahun Pak Ustaz, tapi senang kebangetan senang. Kenapa? Istrinya hamil lagi Pak Ustaz. Tapi istrinya nggak senang. Loh kenapa nggak senang? Karena usianya udah 50 tahun. Hamil lagi, dan padahal mereka sudah punya cucu. Ada nggak di sini kejadian begitu? Ada 50-an tahun hamil lagi. Yang senang suaminya, kenapa? Kenapa suaminya senang? Ada yang tahu? Karena semua anaknya itu laki-laki. Lah ini yang lahir ini nanti perempuan senangnya. Tapi yang nggak senang istrinya, malu katanya Pak Ustaz kalau keluar rumah. Loh, kenapa malu keluar rumah kan? Karena nanti takut diledek main lain. Masya Allah, udah tua masih pengen aja begitu katanya. Tadi Allah berkehendak begitu terjadi, sehingga Allah jadikan istri Nabi Zakaria ini mengandung, dan pada akhirnya punya anak yang namanya siapa? Yahya. Dan indahnya yang terakhir ayat 90 ini Allah jelaskan apa kelebihan Nabi Zakaria. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, ini yang menjadi sebab kenapa doa para nabi itu dikabulkan. Termasuk doanya siapa Bapak Ibu? Nabi Zakaria. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu? Ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Tiru ini Allah puji langsung keluarga Zakaria ini.
Ini yang pertama. Kenapa Allah mengabulkan doanya dan nabi-nabi yang lainnya? Karena mereka itu yusari'una fil khairat, karena mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Apalagi wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepadaku raghaban, dengan penuh harap, wa rahaban, dan perasaan cemas. Penuh harap itu Bapak Ibu, semoga doa ini dikabulkan. Kau Maha Pengabul doa ya Allah, mujibud doa. Dan juga diiringi dengan rohaba. Rohaba itu Bapak Ibu, rasa takut, rasa cemas, khawatir doanya ini tidak dikabul. Maksudnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka juga berharap kepada Allah agar doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah jelaskan lagi, Allah lengkapi lagi kelebihannya itu, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maksudnya tunduk, rendah hati, tidak sombong. Khashi'in, ketika beribadah mereka itu sangat-sangat khusyuk. Itu kelebihan keluarga siapa Bapak Ibu? Nabi Zakaria dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi jika kita menginginkan doa kita dikabulkan oleh Allah, satu, bersegera melakukan kebaikan. Ketika kita bersegera melakukan kebaikan, bersegera beribadah, Allah juga bersegera mengabulkan doa. Impas itu Bapak Ibu. Impas, tapi beda Bapak Ibu. Kata Rasulullah dalam hadis disebutkan, kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat berapa? Nah, 1 hasta. Kalau kita mendekat 1 hasta, Allah mendekat 1 depan. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kita dengan berjalan ringan, berlari-lari kecil. Kalau kita berlari-lari kecil, Allah berlari kencang kepada kita mendekatnya. Jadi memang gak seimbang. Allah tetap lebih dalam membalas kebaikan kita. Itu bedanya Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kita ini kan senang sama orang yang apa Bapak Ibu? Orang yang cepat memenuhi panggilan kita. Atasan senang sama bawahan yang apa? Respon. Betul? Senang gak sama anak bawahan yang responsif? Belum diminta sudah dilakukan. Mirip-mirip Allah pun senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan azan kita sudah di soft terdepan. Betul? Tetangga itu belum minta, tapi tahu ini orang lagi butuh, kita sudah ngasih. Dia besok mau melahirkan, kita tahu dia nggak punya kendaraan. Pak, maaf, izin menyampaikan, sekiranya nanti malam besok bapaknya istri dan mau melahirkan, boleh minta bantuan saya. Ini kan orang yang respon cepat. Dan ternyata Bapak Ibu, nabi-nabi itu begitu. Sahabat pun begitu, responnya cepat. Bapak Ibu tahu nggak kata Rasulullah? Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah sedang berpuasa? Anaknya Rasulullah. Siapa itu? Abu Bakar. Man atba'a minkumul yawma janazatan. Siapa yang sudah mengiringi jenazah hari ini? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah membantu fakir miskin? Saya Rasul. Padahal matahari belum tinggi Bapak Ibu, tapi sudah melakukan banyak kebaikan. Siapa itu? Abu Bakar. Kata Rasulullah, barang siapa yang terkumpul semua kebaikan dalam dirinya masuk surga, dakhalal jannah. Itu kelebihan sahabat, respon dalam kebaikan cepat Bapak Ibu. Perang Uhud yang sudah kita sebutkan dalam kesempatan lalu, padahal baru keluar di dalam perang Uhud, baru pulang, berdarah-darah, berlubang-lubang, ya, darah belum kering. Banyak yang meninggal dunia, banyak yang syahid, sudah kembali ke Madinah, kata Rasulullah. Semuanya berangkat lagi. Emang mengeluh mereka Bapak Ibu? Ya Nabi, lihat dong badan kami ini berlubang-lubang, udah berluka, belum kering. Masa disuruh berangkat lagi? Gak ada yang ngomong begitu. Semuanya berangkat jihad lagi. Kemana tujuannya? Hamro al-Asad. Untuk mencegah orang kafir melakukan serangan pulang, karena khawatir mereka itu melakukan serangan mendadak ke Madinah setelah mereka sebelumnya orang-orang muslimin itu mengalami banyak yang gugurnya
Rasulullah lakukan serangan mendadak. Maksudnya itu Bapak Ibu, susul, nyalakan kayu di Hamro al-Asad biar asapnya membumbung tinggi. Melihat itu pasukan kafir itu gentar. Oh, orang Muslim kuat benar yang mereka ini. Ulang lagi Bapak Ibu. Padahal tubuhnya bersimbah dan respon yang cepat. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi pelajaran buat kita semua. Bagi yang punya hajat, ayo respon cepat terhadap perintah Allah. Respon sholatnya bagus, respon puasanya bagus, respon kebaikannya bagus, respon dalam semua kebaikan juga bagus. Ikuti Nabi-Nabi Allah, khususnya di sini Nabi Zakaria yang Allah sebutkan, sehingga Allah memberikan respon yang cepat bagi kita dalam mewujudkan hajat-hajat baik kita di dunia ini. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, semoga memberikan cerahan dan pemahaman buat kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Kalau nggak ada yang bertanya setelah ini aja. Mungkin khawatir yang punya urusan yang pulang, kita cukupkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.